Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Santika Sari dari Prodi PAI C1. Insya Allah di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen tercinta kita Bapak Adit dari mata kuliah Al-Islam. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu apa relevansi mata kuliah Al-Islam dengan disiplin keilmuan Anda di Fakultas Agama Islam serta kontribusi Anda sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam? Baik, saya mencoba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Relevansi mata kuliah Al-Islam dengan disiplin keilmuan saya di Fakultas Agama Islam ini ialah memberikan arah bagi proses pembelajaran mata kuliah yang lainnya dan memberikan motivasi dalam pembelajaran agama Islam, serta kontribusi saya sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam, yaitu ikut berpartisipasi dalam proses pendidikan agama Islam serta ikut berbagi ilmu yang sudah didapat di perguruan tinggi ini untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu, di antara persoalan yang saat ini tidak mendapatkan jawaban begitu jelas oleh ilmu pengetahuan kontemporer adalah pernyataan dari mana asal-usul manusia, terangkan bagaimana konsep Islam mengajarkan tentang manusia, hakikat, potensi, dan periodisasi kehidupan manusia, sertakan dalil nakli, lalu bagaimana teori pendidikan barat dalam menyikapi perkembangan manusia. Bismillah. Hakikat manusia dalam Islam itu yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang paling baik. Tuh. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik, yang paling indah, yang the best lah gitu, bukan namanya. Dari bentuk kejadiannya di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, sehingga Al-Quran menjulukinya dalam surat At-Tin dijuluki dengan insan ahsani takwim, seperti itu. Tetapi bisa pula jatuh kepada asfala safilin, seperti itu. Ahsani takwim adalah pengertiannya bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi secara jasmani dan rohani bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dari segi jasmani, kelebihan dan kesempurnaan manusia terletak pada bentuk ciptaan fisik dan rupa wajahnya yang sangat indah dan sempurna, serta ditambah dengan posisi badannya yang tegak lurus ke atas, seperti itu. Dan dari segi rohani, manusia adalah makhluk yang berbudaya dan berkekuatan spiritual agama karena manusia memiliki kemampuan akal dan kolbu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Nah, di sini ahsani takwim juga berarti orang yang beriman dan bertakwa serta pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sedangkan pengertian asfala safilin antara lain adalah kesesatan dan orangnya bertempat di neraka kelak. Karena ia tidak beriman, dia ingkar dan dia tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, dan tidak seperti orang yang berahsani takwim. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Yang paling sempurna ini bisa pula disebutkan yaitu insan kamil. Manusia
Manusia dalam Islam juga dikenal dengan sebutan insan kamil, dengan potensi jasmani, akal, kolbu, akhlak, sosial, dan seni, serta dimensi psikologikal dan yang dimilikinya. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keberadaan manusia di bumi adalah berfungsi sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan penduduknya. Oleh karena itu, segala wujud psikologikal dan kesehatan mentalnya di bumi itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya, seperti difilterisasi dan disesuaikan dengan prinsip, tujuan, dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam syariat Islam. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang paling bagus proses kejadiannya. Menurut Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 12-16, manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah atau kata lain sperma bagi laki-laki dan ovum atau telur bagi wanita. Sperma ini disimpan di tempat yang kokoh dan sangat aman. Kemudian nutfah itu adalah campuran antara sperma laki-laki dan perempuan, dijadikan darah beku. Nah, darah beku dijadikan mudughoh itu atau zigot ya, dijadikan tulang atau izham. Tulang dibalut dengan daging atau lah, yang kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk manusia dalam bentuk fisik atau al-basor. Inilah 5 periode kejadian manusia dalam Al-Quran. Kelima, manusia yang bersifat ketuhanan atau rohani. Dalam surat Al-Hijr ayat 29 dan dalam surat As-Sajdah ayat 7-9. Selanjutnya menjelaskan bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk al-basor, ditiupkan ke dalamnya roh ciptaanku itu. Dan dijadikan baginya pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga lengkaplah proses kejadian manusia sebagai manusia khalifah yang memiliki banyak kemuliaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari lebih lanjut lagi menyebutkan bahwa roh ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam fisik janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah atau darah beku, dan 40 hari mudghah. Keterangan Al-Quran dan hadis ini dapat berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia potensi berupa sifat-sifat dan akhlak-akhlaknya seperti terdapat dalam Asmaul Husna, sehingga manusia betul-betul memiliki sifat ketuhanan. Terus yang kelima itu manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Dalam surat Al-Isra ayat 70 ditegaskan oleh Allah bahwasannya manusia adalah makhluk yang mulia dengan kemuliaan berupa kemudahan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
rezeki, dan kelebihan-kelebihan lain dari makhluk yang lainnya. Jadi konsep manusia menurut Al-Quran dan Al-Hadis adalah manusia itu adalah makhluk jasmani dan rohani, atau materi dan imateri dalam arti luas. Unsur jasmani yang berasal dari tanah di bumi dan unsur roh yang berasal dari substansi imateri di alam gaib. Unsur jasmani pada akhirnya akan kembali ke tanah dan rohani akan kembali pula ke alam gaib yang menjadi milik dan kekuasaan Allah, sebagai dikatakan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang artinya, hai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan surgaku. Gitu. Lalu itu secara Islam ya. Selanjutnya, konsep manusia menurut Barat. Perbedaan mendasar terhadap konsep manusia menurut pandangan Barat dan Islam dapat ditemukan pada hakikat penciptaan manusia. Dalam Islam dijelaskan, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beragam proses. Bermula dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan kemudian ditiupkan roh dalam segumpal darah tersebut. Gitu. Nah, dalam pandangan Barat tidak ditemukan secara rinci dan teliti mengenai hakikat penciptaan manusia, sehingga hal ini menjadi pembeda paradigma pedagosis manusia. Karenanya, teori Darwin pada masa lampau menjadi jawaban atas hakikat penciptaan manusia. Masih banyak penganut teori Darwin yang menganggap bahwa manusia itu kemungkinan besar tercipta melalui proses evolusi yang panjang. Maksudnya di sini yaitu evolusi dari monyet, gitu ya, kata teori Darwin itu kan. Para pengikut teori Darwin ini menetapkan manusia sejajar dengan binatang dan menerangkan terjadinya manusia atau hakikat penciptaan manusia itu dari sebab-sebab mekanis. Itu. Jadi kelihatan banget ya perbedaannya antara hakikat penciptaan dalam Islam dan konsep atau teori menurut orang-orang Barat itu, menurut Barat itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang Aswaja? Bagaimana nilai, tokoh, dan sejarah Aswaja? Ya, bismillah, saya menjawab ya Pak ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disingkat dengan Aswaja, secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, atau pengikut. Ahlus sunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah berupa perkataan, pemikiran, atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Lalu, sejarah perkembangan Aswaja. Istilah ahli sunnah wal jamaah tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW maupun di masa pemerintahan Khulafahu ar-Rasyidin, bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Tema Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya merupakan diksi yang baru atau sekurang-kurangnya tidak pernah digunakan sebelumnya di masa Nabi dan periode masa para sahabat. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya yang keempat yaitu,
Apakah Anda sudah beraswaja? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang beraswaja dan buktikan? Jadi ciri-ciri orang yang beraswaja itu yang saya ketahui itu ya Pak, mereka itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu seperti bersedekah, terus kalau lagi bulan Ramadan ya melaksanakan tarawih, terus banyak lah Pak, seperti membaca Al-Quran, atau ibadah umroh itu, terus banyak sekali lah Pak. Itulah sedikit dari contoh-contoh yang saya ketahui. Selanjutnya, setelah pertanyaan yang kelima ya, setelah manusia meninggal secara jasad, jelaskan proses perjalanan manusia setelah kematian. Oke, bismillah. Jadi berikut ini adalah tahapan-tahapan di mana ya akan kita lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti. Yaitu yang pertama adalah alam kubur atau disebut juga dengan alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Terus tahapan yang kedua yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama yaitu sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau kiamat yang membinasakan semua makhluk yang ada di bumi. Terus tiupan yang kedua, kemudian ada tiupan yang kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan sebagai hari kebangkitan. Yang tahapan ketiga yaitu padang mahsyar. Konon padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang tahapan keempat yaitu Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan itu? Yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia ditimbang, di mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia sudah pasti akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula dengan sebaliknya. Seperti itu. Terus tahapan kelima itu yaitu Yaumul Hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada masa Yaumul Hisab. Allah berfirman dalam surat Al-Wasiyah yang artinya sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas menjawabnya, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya dengan begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Seperti itu.
Yang keenam yaitu jembatan Shirotol Mustaqim. Nah, setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shirotol Mustaqim dengan cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah sekecil rambut yang dibagi menjadi 7 sehingga akan menyulitkannya. Yang ketujuh yaitu surga. Apa itu surga? Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali, di mana di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Ada surga, pastinya ada neraka ya. Yang tahapan yang ke-8 yaitu neraka, dimana neraka itu adalah tempat terakhir. Tempat terakhir ini adalah neraka. Neraka itu adalah tempat penuh dengan penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 44 yang artinya tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Seperti itu. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan yang mesti dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf Bapak, Pak Adit, jawaban saya masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.